Timnas Indonesia U23 menjalani latihan resmi dengan kekuatan penuh menjelang laga final AFF melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Latihan yang digelar di Stadion Madia Senin malam dipimpin langsung pelatih Gerard van der Burg dan diikuti oleh 23 pemain, termasuk Jean Travers, Arkan Fikri, dan Tony Firmansyah yang sebelumnya mengalami cedera. Ketiganya terlihat sudah berlatih bersama dengan tim pada sesi latihan yang terbuka untuk media selama 15 menit. Manajer Timnas U23 Ahmad Zaki mengungkapkan kondisi pemain Garuda Muda semuanya hampir 100% fit setelah menjalani lebih dari 120 menit pertandingan ketika mengalahkan Thailand pada babak semifinal Jumat lalu. Menurut Zaki, mental para pemainnya dalam kondisi baik dan sama sekali tidak terganggu dengan kekalahan melawan Vietnam pada edisi terakhir. Tentu saja tetap harus menjunjung tinggi sportivitas, ya. Keras bukan berarti untuk mencederai lawan, tapi kita juga melihat setiap tim ini punya strategi, punya komposisi pemain yang berbeda-beda. Nah, besok dari hasil pantauan permainan Vietnam lebih cepat, lebih keras permainannya. Jadi Pak Ketum menitip pesan nggak boleh kalah. Kira-kira seperti itu, nggak boleh kalah cepat dan juga nggak boleh kalah keras dengan tim Vietnam. Pertandingan Selasa malam nanti adalah pertandingan kedua melawan Vietnam pada laga final. Setelah edisi 2023 di Thailand, saat itu Indonesia menelan kekalahan 5-6 pada babak adu penalti. Dari Jakarta, Rama Rahanu, jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, hasil laga final nanti jadi yang kedua untuk Indonesia atau gelar ketiga untuk Vietnam. Mari sama-sama kita bahas bersama analis sepak bola yang sudah kami hubungi melalui sambungan Zoom, Wesley Huta Galung. Selamat sore, Bung Wesley, apa kabar? Selamat sore, Bung Doni. Terima kasih bersama kami. Ya, kira-kira Timnas Garuda Muda menang berapa nih nanti malam nih? Pertanyaan langsung aja ya. Nembak nih, langsung nembak. Ya, saya tertarik dengan ucapan manajer kita ya. Ya. Dia menyatakan bahwa kita tidak boleh kalah. Itu ucapan dari Ketum PSSI. Tapi di berita lainnya, Ketum PSSI tidak memberikan target juara kepada Gerard van der Burg di AFF U23 ini. Ya, kalau nggak kalah di final berarti kan juara ya. Ini ya. Dan menurut saya dengan permainan kita yang rasanya tidak jauh berbeda dengan kemampuan Vietnam, Thailand, ya, menjadi 3 kekuatan utama di Asia Tenggara saat ini, kita bisa kok menang dengan tanpa harus adu penalti. Asal Gerard van der Burg sudah menemukan kerangka tim yang dia inginkan dan meracik strategi yang dibutuhkan karena lawannya berbeda dengan di semifinal kemarin. Artinya Anda yakin bahwa malam ini tidak akan ada adu penalti. Seberapa cantik show atau performa pemain kita malam nanti, Bung? Ini pertanyaan berat sekali ya. Seberapa cantik kita main. Kalau komposisi ideal ya, ada Arkan Fikri di situ, ada Tony Firmansyah. Saya pikir komposisi ideal itu sudah terjalin dari belakang. Mau siapapun kipernya ya, di tengah, di belakang, di tengah sudah oke. Tapi sepertiga depan itu memang masih menjadi PR, Bung Doni, bahwa kita terlalu bermain mengandalkan Jens Revan. Dan kalau seandainya Van der Burg bisa memaksimalkan second line, lini kedua kita, dan kecepatan bermain sayap kita, plus kejutan di mana Doni Tri akan bermain, nah ini saya rasa tidak perlu kita menunggu sampai ada penalti. Karena kalau kita selalu mengandalkan Arjuna dan Rahman Arjuna dan Doni Tri di kiri, ya Vietnam akan mudah membaca serangan kita. Tapi kalau coba kemarin dikejutkan dengan Doni Tri main di posisi 10 di tengah, bisa jadi lawan juga lagi mikir-mikir nih posisinya di mana kekuatan utama serangan Indonesia nantinya. Ya, apa sih yang harus kita antisipasi atau perlukah kita kemudian bergetar ketika menghadapi Vietnam di laga malam ini, Bung Wesley? Bergetar itu kalau saya konotasikan kayaknya berdasarkan catatan sejarah, berdasarkan pertemuan dengan Vietnam, kita lagi kurang bagus-bagusnya kan. Gitu. Iya. Terus di final 2023 kita kalah adu penalti di final lawan Vietnam. Kita menang semifinal lawan Thailand bisa 3-1 nggak salah.
Waktu itu kita di final kalah 5-6 adu penalti ketika kiper kita Hernando Ari yang dipercaya oleh Sintayong menjadi eksekutor gagal, dan trauma itu kemudian dikait-kaitkan nih dengan pertanyaan Bung Dodi tadi. Iya. Tapi bagi saya saat ini sejarah adalah sejarah. Mari kita bermain dengan kekuatan sekarang. Pelatihnya berbeda. Vietnam juga pelatih baru. Uniknya pelatihnya sama-sama memegang tim senior dan tim U23 kan sejak Mei tahun 2024. Jadi kita punya pelatih baru juga, dan komposisi struktur kepelatihan kita berbau Belanda semua. Jadi ada yang berbau bau-bau berbaru yang baru lah. Kita baru, Vietnam juga bau-baunya baru semua. Iya, coba kita fair nih, Bung Wesley. Vietnam dulu beda dengan Vietnam sekarang. Indonesia dulu juga beda dengan Indonesia sekarang gitu kan. Artinya sama-sama tim yang berbeda. Tapi kalau di atas kertas, kemudian di atas lapangan, bisa saja sebagaimana bola itu bulat, kemana menggelindingnya kita tidak tahu. Analisa Anda melihat Vietnam sekarang seperti apa dibandingkan dengan Indonesia yang sekarang seperti apa, Bung? Saya suka sekali pertanyaan ini karena saya gatel mau ngomong bagaimana membangun fondasi sepak bola itu. Kita berubah-ubah membangun fondasi sepak bola, sementara Vietnam punya filosofi struktur kerangka main bolanya sudah diterapkan di semua kategori usia. Makanya mereka berkembang pesat dari usia lini bawah, usia dini sampai senior. Ganti pelatih dengan Kim Song Suk sekarang pun kerangka filosofi bermainnya sama dengan kemarin-kemarin. Sementara di kita, begitu kita ganti pelatih, kepelatihan kita, struktur kerangka sepak bola kita berubah. Tidak lagi mengadakan kecepatan sayap kita yang memang menjadi keunggulan sepak bola di Indonesia. Kalau bertanya ya Bung Doni, pemain asing di kita, mereka selalu bilang sepak bola Indonesia terlalu cepat, karena nggak sempat mikir, udah bergerak. Gitu. Tapi kan itu bisa dimaksimalkan, dioptimalkan dengan meramu kekuatan yang ada dengan kemampuan si pelatih juga. Oke, baik. Bung Wesley, mari coba kita sama-sama lihat grafis berikut ini. Ini pertemuan Indonesia melawan Vietnam di U23 sama-sama sejak tahun 2023 ya. Kita flashback dulu ini. Kita laga 2023 itu 0-0 dengan tendangan penalti ya. Kemudian waktu di SEA Games, di SEA Games kita unggul atas Vietnam lah 3-2. Kemudian SEA Games tahun 2021 Vietnam mengalahkan kita dengan skor 3-0. Sementara di kualifikasi Piala Asia tahun 2020, Indonesia kalah tipis dari Vietnam 0-1. Di tahun sebelumnya juga di Piala AFF 2019, lagi-lagi Vietnam menang. Kita unggul atas Vietnam ya, 0-1. Kita juara waktu itu ya Bung Wesley ya. Dari data head to head seperti ini, apa yang bisa Anda sampaikan? Nah, kali ini kan enak nih kita bicaranya bahwa perubahan sepak bola kita dengan sepak bola Vietnam, lihat perkembangannya. Ya. Kita berganti-ganti pelatih, berganti gaya bermain. 2019 itu kita juara bersama Coach Indra Safri. Itu menunjukkan bahwa saat itu pada usia level U23, mau 20, mau 19, mau 17, sebenarnya sepak bola Asia Tenggara nggak jauh beda, Bung Doni. Ya. Dan Indonesia dengan Vietnam dan Thailand memimpin di Asia Tenggara, diikuti memang Singapura, Malaysia misalnya gitu ya, dengan Myanmar. Tapi ini menunjukkan bahwa tidak ada yang dominan. Data ini kan menunjukkan tidak ada yang dominan, bahwa kita bisa saling mengalahkan. Hanya cara bermain saat kita menang, cara bermain saat kita kalah itu yang kadang-kadang nyesek di dada, bahwa kita gampang kepancing emosi oleh pemain Vietnam dan kontrol terhadap pertandingan menjadi loss, menjadi lepas karena kita kepancing. Nah itu keunggulan Vietnam atas kita. Cuma Vietnam ini kan bukan tim yang suka drama-drama begitu kan Bung ya? Dramanya justru dia mancing emosi kita, akan menarik kalau di mana kita bisa menjaga emosi para pemain kita. Artinya kembali ke kita dong ya, jangan sampai kita mudah terpancing begitu. Betul. Nah, bagaimana Anda melihat timnas Garuda Muda kita sekarang ini untuk menghadapi pancingan-pancingan emosi tim Vietnam? Inilah keuntungan ketika kita menerapkan aturan pemain muda di kancah tertinggi sepak bola kita. Musim ini sekarang namanya Super League, musim lalu Liga 1 harus ada satu pemain U23 yang bermain 45 menit. Dan itu kemudian kita melihatlah dampaknya. Arkan Fikri, Doni Pamungkas, Arjuna,
Raihan, siapapun yang bermain sekarang ini rata-rata punya menit bermain yang cukup bagus di klubnya di kompetisi. Dan kontrol emosi mereka itu yang membedakan sekali, bahwa mereka tidak lagi gampang terpancing emosi. Tapi sekuat-kuatnya kita menahan emosi, lawan juga pasti akan pancing. Iya. Dan itu kan, karena itulah yang bisa merusak komposisi gaya bermain kita, pasti itu diganggu. Dan semoga ya pemain kita bisa menjaga, menahan diri, karena ini ada VAR pula ya Bang Doni, jadi jangan sampai ada VAR itu kemudian melihat pelanggaran-pelanggaran yang ujungnya berbuah kartu merah ini yang berbahaya. Iya, Bung Wesley, ini kalau lihat pemain Vietnam ini kan mereka ada pemain-pemain yang pengalaman di level senior dan main di berbagai turnamen. Artinya jam manggungnya, jam mainnya itu sudah lebih banyak lah dibanding skuad Garuda Muda kita gitu. Nah itu bagaimana cara menghadapi pemain-pemain yang sudah menghadapi berbagai level turnamen ini, Bung? Di pertandingan internasional itu menit bermain di klub sangat penting ya. Iya. Itu pengalaman ketika mereka terbiasa menghadapi sebuah tekanan, kan tekanan itu membuat mereka mengambil keputusan dan menjaga emosi mereka. Keputusan itu berdampak kepada dirinya dan kepada timnya. Dan itu kalau tidak dalam pertandingan yang tensi tinggi, intensitas tinggi, ya kurang terasa. Dan ini keunggulan dari Vietnam yang saya katakan, mereka membangun fondasinya itu berjenjang dan berkelanjutan. Siapapun pelatihnya betul berkelanjutan. Nah tadi saya singgung bahwa kita sudah memiliki kebijakan memainkan pemain U23 di Liga 1, Liga 2 musim lalu, bahwa pemain-pemain muda kita mendapatkan kesempatan bermain. Setidaknya kalau kita bicara kualitas pemain kita juga harus dibandingkan dengan kualitas liganya. Karena liga itu rumah di mana mereka dibentuk kan, Bung Doni. Karakter mereka dibentuk di rumah ini. Apakah wasit-wasit kita itu bisa memimpin pertandingan dan membuat pemain sepak bola kita sadar akan profesi dia, perilaku dia, tidak boleh melukai, mencederai lawan melebihi yang seharusnya pelanggaran itu karena ada VAR. Nah, itu kan akan dibawa ke dalam pertandingan internasional. Ya, artinya ketika Vietnam sudah berada di level seperti ini, mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan dan situasi sulit jauh lebih besar, jauh lebih mampu dibanding kita. Bukan begitu? Saya tidak mengatakan jauh lebih besar. Saya pikir dalam kondisi U23 ini hampir semuanya sudah punya jam pengalaman yang terbang tinggi. Mungkin kecuali Ravens ya, untuk di level senior dia belum, karena masih usia 19 tahun. Tapi yang lain menurut saya tadi saya katakan Doni Tri, Rahmat Arjuna, Arkan Fikri, siapa lagi, Tony Firmansyah, siapa lagi, semua Robby Darwis, Kadek, ya Robby Darwis, Kadek, pencadangan kita juga Ferrari, itu punya pengalaman yang cukup untuk bermain di level U23 dan di final. Jadi nggak bisa saya katakan kita berbeda jauh dari Vietnam. Cuman karakter individu yang akan menentukan nanti apakah bisa menjaga disiplin mereka bermain, ya itu kembali di lapangan. Nah, ini yang lebih penting, secara individu mereka bintang, mereka oke ya. Tetapi kan jangan lupa mereka di sini kan tim player, Bung. Bagaimana kemudian chemistry sebagai individu yang memiliki kemampuan yang Anda katakan tadi itu, tapi menyatu dalam sebuah tim player. Ya, menarik kan karena tim ini terjun turnamen nggak ada laga uji coba itu. Iya, jadi langsung dicemplungin kan. Latihan terus langsung tanding, dan uji cobanya ya 8-0 menghadapi Brunei itu. Betul. Uji coba. Setelah itu kan kita kesulitan mencetak gol. Menghadapi Filipina, menghadapi Malaysia, menghadapi Thailand, menghadapi Malaysia, kita kesulitan mencetak gol. Dan kemudian terbukti bahwa kita kuatnya hanya di sepertiga bawah, tengah, dan kita kemudian bermasalah di sepertiga akhir atau di pertahanan lawan. Tinggal bagaimana mencari, bagi saya seorang pelatih itu dikatakan baik, hebat ketika dia menguasai amunisi yang dia miliki dan memaksimalkan potensi yang ada jadi nggak bisa selalu beranggapan antara Raven dan Hoki Caraka sebagai pencetak gol, nggak bisa. Kekuatan mereka ada di second line dan itu harus dimaksimalkan. Oke, ini sama-sama Bung kita lihat prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23. Silahkan Anda komentarin ini dengan pola 4-3-3. Ini kalau kondisi ideal ya. Ya. Ini kondisi ideal, tapi
saya mencoba berpikir bahwa bisa jadi Donitri akan menjadi kunci main di tengah, di belakang 3 pemain depan kita itu. Bisa jadi formasinya Doni ke tengah ya? iya. Jadi ada 3 gelandang itu memang kunci, tapi kalau berani mengubah, dia akan bermain dengan satu pemain yang free roll, itu Donitri. Iya, Donitri akan ke tengah, tapi Doni de Keyser masih di studio, Bung. Nah itu, ukuran berat badan juga berbeda tuh, Bung. Ini satu studio ketawa semua ini. Oke, lanjut sekarang. Di lini depan bagaimana? Pertanyaan paling besar saya adalah itu, di lini depan. Kalau Jens Reven, Oki Caraka bisa menampilkan kemampuan terbaiknya, sebenarnya tumpuan serangan mereka jangan di situ, jangan di mereka. Tapi lebih kepada pemain tadi, kalau di komposisi lini kiri, mau Arma Arjuna, mau Victor Devan, atau siapapun lah yang bermain mendampingi Jens Reven, harusnya ya mereka lah menjadi kunci di belakangnya dengan kekuatan kita, Arkan Fikri, Robi Darwis, atau Doni Firmansyah. Tembakan-tembakan jarak jauh, kemudian tusukan-tusukan dari kiri kanan, saya pikir menjadi salah satu kunci. Hanya kalau kita juga bisa memaksimalkan kematangan Reven di dalam kotak penalti, rasa-rasanya dia juga akan menjadi salah satu pembuka pertahanan lawan, tapi mungkin golnya bukan dari dia. Oke. Kalau performa fisik timnas kita, Anda melihat seperti apa? Apakah memang ini lagi di masa puncaknya, atau agak kelelahan sebenarnya dengan laga terakhir? Ini pengamatan Bu Nuni. Wow, saya... Dengan Filipina kan kita kendor ya, Bung. Iya, Bung Wesley, mohon maaf, ya. Jawaban terakhir Anda boleh diulang? Tadi sempat agak terputus sedikit komunikasi kita. Bagaimana komentarnya? Ya, ini pandangan jitunya Bung Doni melihat fisik pemain kita kan agak kendor ketika menghadapi Filipina. Ke 60-70 sudah mulai turun intensitas serangannya. Perubahan pergantian pemain juga langsung berubah tuh kualitas permainan kita. Cukup nggak waktu untuk sampai malam ini nanti melawan Vietnam? Recovery fisik pemain kita? Itu yang saya harap jangan sampai ada perbanyak waktu dan jangan ada adu penalti, karena fisik kita tergerus banyak. Jumlah pertandingan kita kan lebih banyak daripada Vietnam ya, Bung Doni. Kita di grup bermain 3 kali, Vietnam bermain 2 kali di grup, dan kita menghadapi semifinal dengan perpanjangan waktu, dan itu menguras fisik para pemain kita. Semoga kita bisa selesai lah dalam 90 menit. Artinya laga melawan Brunei unggul 8-0 itu hanya dianggap sebagai basa-basi atau pemanasan saja begitu, Bung? Pilih kata pemanasan aja deh, jangan basa-basi ya. Itu laga pemanasan aja itu. Iya. Nah, ini ada satu hal nih yang mungkin saya minta analisa Anda. Karena pemain-pemain kita ini kan artinya bukan kaleng-kaleng lah ya. Artinya harus kita bisa kita andalkan. Tetapi karena tidak ada target dari perserikatan, tetapi tidak boleh kalah. Ditambah lagi karena ini kan tekanan tuan rumah kita ini. Nah, bagaimana kemudian para bintang ini yang bersatu dalam satu tim mewujudkan chemistry yang kuat sebagai team player sehingga energinya itu bisa booster dan maksimal, Bung? Pertama bagi saya, semoga memang ini sudah diatasi oleh tim pelatih. Pemain fokus ke pertandingan, jauhi sosial media. Itu penting. Ya, jadi saya agak kaget ketika Oki Caraka melakukan ke 5 akun ketika menyerang dia secara personal dan kekasihnya. Setelah pertandingan itu saya agak aneh. Kenapa bisa ada waktu pemain kita meluangkan waktu membaca-baca komen netizen kita yang terkenal luar biasa. Gitu ya. Tidak memakai pikiran lebih dahulu, dampaknya mereka ngetik hajar-hajar komen-komen aja gitu. Nah, kalau itu bisa diatasi, pemain kita fokus saja ke lapangan dan tim pelatih meracik strategi yang pas untuk mengantisipasi lawan, kekuatan lawan, termasuk antisipasi bola-bola silang dari Vietnam. Dengan kekompakan chemistry yang terbangun pelan-pelan, kematangan para pemain kita yang tampil di Liga itu akan menjadi kunci sebenarnya. Ya, meski masa laga kita itu tidak sebanyak Vietnam, kemudian ya istilahnya
jarak dari laga ke laga juga cukup dekat, begitu cukup mepet. Ya. Gitu. Apa satu hal yang kemudian bisa membuat mereka bisa semakin kuat begitu untuk menghadapi Vietnam malam ini? Logo di dada itu, Bung Doni. Tidak ada pemain sepak bola nasional Itu yang tidak dia. ingin bermain untuk tim nasional, dan tidak ada yang ingin kalah di final. CV mereka itu akan sangat baik ketika mereka menjadi bagian sebuah tim juara, dan saat ini ya maaf, kita kan sudah masuk pada fase mabuk tim nasional nih, Ya. Bung Doni. Apa-apa yang berbau tim nasional itu adalah sebuah kebenaran dan sebuah kebaikan. Ketika kita berbeda sedikit, kita akan dianggap opposite atau musuhnya tim nasional. Jadi hati-hati dengan fase mabuk tim nasional itu. Tapi juga siapa sih yang nggak mau bermain untuk tim nasional Indonesia? Orang dari luar negeri datang untuk jadi warga negara kita. Iya. Masa kita enggak? Iya. Artinya dukungan dari supporter yang hadir malam ini harus seperti apa ini agar tidak kemudian menimbulkan kontra prestasi bagi timnas kita? Amunisi ke-12 selalu menjadi salah satu kekuatan. Tapi kan kita bermain di lapangan. Supporter duduk di tribun. Tidak akan bisa mereka mempengaruhi hasil di lapangan kalau bukan pemain sendiri yang menjadikan teriakan-teriakan nyanyian itu menjadi amunisi yang membuat mereka terus bergerak berlari. Dan saya habis-habisan untuk mereka tuh yang ada nonton di stadion dan di TV, dan itu mungkin membuat mereka selalu terus berlari untuk mengejar kemenangan. Ya. Baik, Bung Wesley, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.